Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah dakwah channel dimanapun berada rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan melanjutkan membacakan beberapa pertanyaan dari para sahabat, saudara-saudara kita. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Suhartini nanti menanyakan tentang hubungan suami istri saat haid. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Eva yang menanyakan tentang ditinggal oleh suami selama 2 tahun tanpa berita. Dan yang ketiga, ada pertanyaan dari Ibu Marwayati menanyakan tentang masa tunggu bagi istri yang suaminya meninggal atau iddah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Suharti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Dalam batas apa saja yang dibolehkan bagi pasangan ketika istri sedang haid? Saya mendengar bahwa hubungan seks dibenarkan walau istri belum mandi. Apakah dibenarkan? Hadirin rahimakumullah, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab memberikan penjelasan. Beliau mengutip dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah penyakit atau gangguan. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 222. Hadirin rahimakumullah, jadi yang dimaksud dengan menjauhinya istri ketika haid adalah tidak bersebadan dengannya, bukannya meninggalkan rumah atau menjauhi darinya, bahkan bukannya menjauh dari pembaringan. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa yang terlarang adalah apa yang di bawah perut, di atas kain sarung. Sabda Nabi Muhammad SAW, silahkan, benar bahwa izin untuk bersebadan adalah setelah berhenti haid dan istri bersuci atau mandi. Sebelum mandi, kendati haid sudah berhenti, tetap terlarang. Ini pendapat mayoritas ulama. Ada juga ulama yang membolehkan sebelum mandi, selama darah telah terhenti atau sekedar berwudu saja. Hadirin rahimakumullah, itulah menurut penjelasan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab. Jadi ketika perempuan sedang haid, itu tidak diperbolehkan berhubungan badan. Harus menjauhi, artinya menjauhi ya bukan berarti terus diasingkan. Kalau zaman dahulu ketika perempuan-perempuan sedang haid itu dibuang di tengah hutan karena menganggap perempuan itu sedang berpenyakit. Tapi ketika Islam datang, yang dijelaskan dalam Al-Quran ini, wala taqrabuhunna hatta yatahurna, jadi janganlah mendekati, artinya berhubungan badan, bukan berarti jauh dari istri kita. Jadi dilarang untuk berhubungan badan sampai setelah suci dan setelah mandi. Itu menurut para jumhurul ulama. Tapi juga ada beberapa ulama yang membolehkan, sekalipun
belum mandi tapi sudah berhenti, diperbolehkan berhubungan badan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Eva yang menanyakan tentang ditinggal suami selama 2 tahun tanpa berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya perempuan berusia 31 tahun. Telah menikah sejak 5 tahun yang lalu. 2 tahun terakhir ini suami saya meninggalkan kami tanpa berita. Apakah boleh menikah lagi walau belum ada berita dari suami? Hadirin rahimakumullah pendengar dakwah channel, Bapak Profesor Dr. Gyaji Muhammad Quraisyab memberi jawaban, Anda tidak boleh menikah sebelum ada keputusan dari pengadilan agama tentang status perkawinan Anda. Karena itu, laporkan kasus yang Anda alami dan patuhi keputusan pengadilan. Jika pengadilan memutuskan perceraian Anda, maka Anda dapat kawin lagi. Dan jika ternyata suami Anda muncul dan menuntut agar dia dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Anda, maka dia tidak dapat memaksakannya. Dia baru dapat rujuk jika Anda rela dan suami yang kedua menceraikan Anda. Itu pun perkawinan Anda dengan suami yang lalu baru dapat terlaksana setelah Anda melalui masa iddah, yakni 3 kali suci atau haid jika Anda tidak hamil. Hadirin rahimakumullah, jadi jawaban dari Bapak Profesor Dr. Gyaji Muhammad Quraisyab ini tentang pertanyaan Ibu Eva yang sudah menikah selama 5 tahun dan ditinggal suaminya yang tanpa ada berita selama 2 tahun, apakah diperbolehkan kawin lagi? Menurut Bapak Profesor Dr. Gyaji Muhammad Quraisyab, tidak diperbolehkan. Kecuali kalau perempuannya menuntut melaporkan ke pengadilan agama dan diputus, nah itu baru boleh menikah lagi. Setelah menikah, andaikan suaminya yang pertama itu datang dan meminta melanjutkan, itu sudah tidak bisa. Itu tidak dapat rujuk jika Anda rela dan suami yang kedua menceraikan. Jadi kecuali kalau setelah menikah dan suami yang kedua menceraikan, terus melewati masa iddah 3 kali suci dan tidak hamil, baru diperbolehkan untuk menikah lagi kepada suami yang pertama. Hadirin wal hadirat mustami'in rahimakumullah. Itulah jawaban dari Bapak Profesor Dr. Gyaji Quraisyab. Untuk selanjutnya yang ketiga, pertanyaan dari Ibu Hartati menanyakan tentang cara yang dibenarkan untuk rujuk terhadap suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ketika seorang dicerai oleh suaminya untuk kedua kalinya, tetapi setelah 2 bulan suaminya kembali dan mengajaknya rujuk, apakah sekedar mengajak rujuk sudah cukup atau harus dilakukan akad nikah yang baru? Hadirin rahimakumullah, jawaban dari Bapak Profesor Dr. Gyaji Muhammad Quraisyab adalah talak yang terjadi pertama kali atau kedua kali menjadikan istri yang dicerai harus menjalani iddah atau masa tunggu. Selama masa tunggu itu ia masih dinilai berstatus istri dari yang menceraikannya. Karena itu untuk rujuk tidak perlu akad nikah kembali atau akad nikah yang baru. Jadi cukup suami menyampaikan kepadanya niatnya untuk rujuk. Baik penyampaian itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan, misalnya dengan menciumnya, apalagi dengan mengajak ke pembaringan. Jadi menurut beliau tidak harus akad yang baru. Jadi cukup dengan ucapan atau tindakan yang menjelaskan bahwa keinginan untuk kembali atau untuk rujuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin
Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.